Halo teman-teman, di tutorial yang ke-22 dari Belajar Flash Framework, kita akan belajar tentang Symmetric Encryption HIMAC SH512 Verify Signature. Jadi, di tutorial yang sebelumnya, kita telah belajar cara membuat signature service. Di tutorial ini, yang part ke-22, kita akan membuat Verify Signature Service-nya. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial ini dari awal, jadi teman-teman perlu mengikuti tutorialnya dari awal karena ini saling terkait. Teman-teman bisa mengikuti tutorialnya di YouTube channel dari Halopina Tutorial. Nanti teman-teman bisa memilih playlistnya yang flash tutorial. Untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman perlu mendownload repositorinya di github.com/halopina/flashalchemy. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel tutorial yang nantinya bisa teman-teman ikuti. Kita langsung ke tag editor, pastikan teman-teman telah mendownload repositorinya. Kita sekarang berpindah ke direktori internal, terus ke enkripsi. Di tutorial sebelumnya kita telah membuat beberapa fungsi terkait dengan asymmetric encryption dan juga symmetric encryption. Sekarang kita akan membuat fungsi untuk memverifikasi HIMAC signature service ini. Jadi sebelumnya di tutorial part yang ke-21 kita sudah membuat fungsi HIMAC signature service. Sekarang kita akan membuat fungsi untuk memverifikasi dari HIMAC signature service ini. Kita bikin fungsinya dulu, def verify HIMAC signature service. Pastinya ada script key, terus ada string to sign, terus ada lagi signature-nya. Kita bikin variabel dengan nama HIMAC digits, HIMAC sama dengan HIMAC dot new ada pertama ada key, jadi hampir mirip, kita coba kopas. Kita copy paste bagian ini, sebenarnya bisa langsung kita copy paste ya, kita copy paste bagian ini, kita copy paste. Oke, selanjutnya kita return. Ini hampir sama kayak kita ini ya, jadi script key dan string to sign-nya kita encode terlebih dahulu, setelah itu kita akan compare. Jadi kita bisa langsung HIMAC compare b64 b64 decode. Ini tadi signature itu bentuknya b64 ya, jadi kita decode dulu, kemudian ketika di decode ini nanti bentuknya akan dalam bentuk byte. Kemudian ini harusnya resultnya itu sama ya dengan HIMAC digit. Jadi compare di sini nanti akan memberikan return true or false, true or false. Oke, ini yang pertama, kita telah membuat fungsinya. Selanjutnya kita berpindah ke direktori API token, ke common.py. Kita di sini bikin dulu sebuah fungsi untuk
memvalidasi signature service-nya. Kita bikin fungsi def validate signature service. Validate signature service. Kita import jadi kita bisa import library-nya. Yang kita butuhkan adalah kita lihat dulu ya. Sebelumnya kita telah pernah ya membuat dekorator di Apple Service. Kita cek dekorator, berarti kita butuh ini. Kita butuh function tool mengimport library ini. Kita import dulu di sudah ada nih. Jadi kita bisa langsung sebenarnya. Function tool tinggal add wrap. Ini nanti akan jadi dekorator. Bikin fungsi def decorated. Ini bebas penamaannya. Saya namakan decorated function. Balik, berarti argumen dulu, argumen pakai pointer. Di sini teman-teman bisa melihat ya apa aja yang dibutuhkan. Kalau kita melihat dari API kontraknya, kalau kita lihat API kontraknya di tutorial sebelumnya, bahwa API kontraknya itu seperti ini. Jadi ada access token, ada endpoint URL, ada client script. Jadi kita bisa ngambil yang ini, x timestamp sama dengan request headers get x timestamp, atau teman-teman bisa ke ini API token routes. Kita lihat apa aja di sini, ada timestamp script. Kita bisa copy ini, kita copy ke sini, kita copy. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada barrier, token barrier. Jadi di endpoint yang akan kita bikin nanti ada token barrier token. Barrier token itu didapat dari endpoint sebelumnya, yaitu di ini APS token B2B. Nanti dia akan menghasilkan return. Kalau kita lihat ya, di sini tuh ada barrier token. Nah ini. Oke. Kita bikin barrier token. Barrier token request.header.get authorization. Paramnya adalah authorization. Terus kita split. Nah, ini kalau barrier itu harusnya formatnya adalah nanti formatnya itu harusnya seperti ini.
biarir, terus di sini ada tokennya. Kita ini dulu, split dulu. Biarir token to split sama dengan biarir token dot split. Jadi nanti ini akan jadi dua. Kalau ada spasinya otomatis nanti akan jadi dua, akan bentuknya akan list. Jadi yang list pertama adalah biarir, yang list yang kedua adalah tokennya. Kita bisa bikin validasinya. Kita bikin dulu misalnya seperti ini. If len biarir token to split tidak sama dengan 2, maka returnnya adalah unauthorized. Jadi kita bisa langsung make respon JSONify kita kasih message-nya adalah unauthorized header authorization. Unauthorized header out. Kita bisa set respon code-nya adalah 401. Ini yang pertama. Jadi kalau misalnya nanti ini ya gagal authorization ternyata nggak ditemukan nih, nggak ada biarir token, nanti dia akan otomatis kena unauthorized header, otomatis akan kena unauthorized header authorization atau akan kena respon 401. Oke, kalau sukses, kalau sukses itu akan memberikan return apa? Kalau sukses kita bisa langsung return. Kalau sukses return returnnya adalah ini ya, f atau function wrapper f, terus kita bisa dikasih return ini function pro. Lalu kita di sini kita return juga, kasih returnnya adalah decorated function. Oke, kita sudah memvalidasi biarir token, tapi kita perlu juga memvalidasi yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya ini, kita ingin split yang pertama atau tadi kita membuat variabel split ya di sini ya, variabel biarir token split. Harusnya yang pertama adalah biarir ya. Kita akan ngecek nih. Kita bisa seperti ini, if biarir token to split indeks yang pertama adalah tidak sama dengan biarir, tidak sama dengan biarir, maka ini tinggal kasih return lagi. Oke, selanjutnya kita perlu juga memvalidasi tokennya. Kita validasi tokennya dengan cara kita import dulu. Nah ini kita import sebelum CWT decode ini sudah kita buat di tutorial sebelumnya. Kalau teman-teman ikuti tutorial ini dari awal, kita telah membuat CWT encode dan CWT decode. Kita validasi dulu.
if bisa langsung gini, kita bikin variabel dulu. Decode token sama dengan JWT decode bearer token to split indeks yang kedua. Indeks itu selalu dimulai dari 0 ya. Jadi 0 ini indeks yang pertama, 1 itu indeks yang kedua. Terus kita cek if. Nah, ini cek expired token. Kita perlu membuat fungsi untuk melakukan cek expired token. Tapi sebelumnya kita perlu melihat dulu ya, di tutorial sebelumnya ketika kita membuat user service, sebenarnya kita telah membuat sebuah fungsi yang bisa kita gunakan juga. Jadi kita tinggal import method atau function yang ada di user service, namanya adalah check expired token. Kita import dulu, di sini udah kita import check expired token. Kita bisa langsung gunakan if check expired token, kita cek, kita lihat expired token itu returnnya apa? Returnnya adalah jika current unique time-nya lebih kecil sama dengan expired time, maka true, berarti belum expired. Kalau lebih dari itu, maka returnnya adalah false. Kita bisa langsung seperti ini, decode token, decode token, decode token. Kalau kita lihat ya di tutorial sebelumnya, biar token ini isinya apa? Kita bisa ke sini. API token, ke enkripsi, biar token. Isinya ada apa? Ada expired time. Bisa pakai ini expired time. Di token expired time sama dengan false, maka return kita kasih return. Jadi kita langsung return unauthorized. Bearer token expired. Bearer token expired. Selanjutnya kita get URL-nya, atau kalau sebelumnya kita ini ya, kita telah melakukan enkripsi dengan menggabungkan, kalau kita kembali ke sini, API token routes.py, sebelumnya di tutorial sebelumnya kita telah membuat enkripsi dengan menggabungkan endpoint URL ke dalam string to sign. Jadi di sini kita perlu menangkap existing atau current URL-nya. Jadi bisa langsung seperti ini. Kita bikin endpoint URL sama dengan request.base URL. Ini kita bisa ini ya, kita bisa replace. Jadi kita replace, karena kalau kita lihat API kontraknya, nah di tutorial sebelumnya itu nanti endpoint-nya adalah API versi 1 balance.inquiry, berarti base URL-nya harus kita hapus dulu. Replace yang akan kita replace adalah http 127.0.0 ini adalah defaultnya dari localhost ya, .1, portnya 5000. Kita replace dengan empty string. Body request-nya adalah body request sama dengan
request.json. Terus seperti sebelumnya, ini sama, kita harus mengubah body request ini ke dalam bentuk body to hack, dalam bentuk hexa. Berarti kita bikin variabel body to hack sama dengan, kita bisa menggunakan fungsi yang ada di sini. Jadi kita bisa gunakan ini ya, JSON. Pertama kita ubah ke dalam JSON to minify, kemudian yang kedua kita ubah ke dalam string to hack. Dari JSON minify kita ubah ke dalam bentuk hexa. Berarti string to hack, dalamnya ada JSON to minify, terus body request. Oke. Selanjutnya kita ambil juga xSignature-nya, xSignature request dot header dot get. Ini nanti signature yang ini ya, signature yang sudah kita generate di tutorial part yang ke-21. xSignature kita namakan, parameternya adalah xSignature. Oke, selanjutnya kita bikin dulu fungsi untuk memvalidate header signature-nya. Kita bikin di sini. Kita bikin def validate header signature. Ada apa aja? Ada endpoint URL, lalu ada access token, ada authorization token, terus ada body to hack, terus ada lagi x timestamp, terus ada xScript key, terus ada juga signature. Nah, ini yang akan kita compose, signature. Jadi ini hampir sama dengan ini ya, dengan fungsi ini isinya hampir sama dengan yang ada di API token routes.py. Ini bisa kita langsung copy sebenarnya. Kita copy ini, kita copy dulu karena formatnya sama. Kita copy. Ini access token kita ganti jadi authorization token. Terus endpoint URL. Nah, ini. Endpoint URL. Terus access token sama authorization token, kita refresh. Terus body to hack, ini kita bisa langsung pakai ini, body to hack. Terus x timestamp udah ada, xScript key udah ada, signature nanti kita gunakan ketika kita memanggil function dari verify HIMAX signature service. Oke, sekarang kita panggil dulu functionnya verify HIMAX signature service yang sudah kita import. Jadi kita import dulu from application.internal.encryption import verify HIMAX signature service. Kita bisa langsung return verify HIMAX signature service. Kalau kita lihat ada apa? Kita lihat ya, di sini ada script key. Ada variabel script key sama dengan ini isinya ya, script key. Terus apa lagi?
Transcript itu ada string to sign, string to sign, string to sign. Ya, tinggal string kita masukkan ke sini variabel string to sign-nya. Terus ada signature. String to sign ada signature, signature. Signature kita masukkan signature. Signature. Oke. Ini sudah kita buat validate header signature-nya. Kita bisa panggil di sini dengan cara if validate header signature. Ini return-nya adalah true or false ya. Jadi bisa kita seperti ini langsung. Ada endpoint URL. Kemudian kita masukkan endpoint URL. Terus ada authorization token. Ini bisa langsung pakai ini biar token speed 1. Terus setelah itu ada body to hack. Nah, ini kita copy variabelnya ke sini. Terus setelah itu ada x timestamp. Terus setelah x timestamp ada xscript key. Nah, ini ya dari header xscript key ini. Terus apalagi ada signature. Coba cek. Signature sama dengan x signature. Oke, ini jika if is false, kita bisa pakai ini ya, bisa pakai bisa pakai sama dengan false atau bisa juga menggunakan if is false. Ini akan memberikan return 401 atau unauthorized. Langsung unauthorized signature. Oke. Ini sudah kita buat. Selanjutnya kita buat sebuah folder atau sebuah blueprint URL. Kita namakan di sini balance. Ada init.py, terus ada routes.py. Oke, kita berpindah ke init.py. Kita bikin, kita setting blueprint-nya terlebih dahulu. Kita setting blueprint untuk root URL-nya terlebih dahulu. From flash import blueprint. Kita namakan balance blueprint. Kita import juga from.routes. From.import root. Oke, kita berpindah ke routes.py di folder balance, di directory balance. Oke, kita bikin dulu fungsinya dev api balance in query. Di balance in query. Ada apa aja? Kita langsung ini aja ya. Kita langsung bikin return-nya aja. Return make response. JSONify. Code-nya RC-nya 200. Kita import dulu.
from dot import balance blueprint dot import balance blueprint. Terus kita input juga flash from flash import JSONify make response. Oke. Selanjutnya kita import juga ini ya dekoratornya ya. Dekoratornya adalah from application. Kita tadi udah bikin dekorator di common.py yang ada di directory API token. Jadi bisa application.apitoken.common import validate signature service. Kita panggil dulu routing blueprintnya, atau kita set dulu endpoint URL-nya adds balance blueprints .root. Kita kembali ke API kontrak yang sudah kita bikin di tutorial sebelumnya. Endpoint-nya adalah API balance inquiry. Metodenya adalah kita pakai metode post. Methods post. Message-nya sukses. Message-nya inquiry balance sukses. Inquiry balance sukses. Ya, tentunya ini nanti teman-teman bisa memodifikasinya sendiri ya. Selanjutnya, setelah teman-teman membuat routing blueprint ya, kita perlu menambahkan ini ke ini.py yang ada di directory application. Kita bisa langsung import from balance from .balance import balance blueprints pp register blueprints balance blueprint. Kita sudah membuat enkripsinya. Kita kembali ke internal. Kita sudah membuat enkripsi untuk verify HIMAX signature service. Kemudian kita juga sudah membuat dekoratornya. Dekoratornya adalah validate signature service. Kita juga sudah membuat endpoint API versi 1 balance query. Kita tambahkan dekoratornya terlebih dahulu. Add validate signature service. Oke, kita ini ya. Kalau semua verifikasinya berhasil, berarti nanti harusnya di terminal tuh ada print. Kita coba print dulu. Print endpoint URL. Oke. Oke, kita sekarang ke terminal. Clear, flash, run. Oke, sudah. Selanjutnya kita uji menggunakan Postman apakah semua konfigurasi ini atau semua kode yang sudah kita bikin berjalan dengan baik atau enggak. Sekarang kita berpindah ke Postman. Oke, di Postman. Jadi pertama teman-teman yang perlu kita lakukan adalah teman-teman menambahkan header parameternya, x timestamp, kemudian x line script-nya. Ini harus sama dengan yang ada di API token access. API token access token B2B, di signature service, API token signature service, jadi harus sama, x timestamp-nya sama, x line script-nya sama, access token-nya sama, endpoint URL-nya juga harus sama. Kita ke balance inquiry, nih endpoint URL-nya harus sama.
Oke, kita mulai dulu kita harus mulainya dari sini ya, dari generate dulu signature outnya. Pertama kita generate, berhasil, lalu kita copy paste. Kalau ini udah berhasil, kita copy paste ke API token access token B2B. Ini kita clear dulu, ini kita kopikan ke sini, ke X signature yang ada di endpoint API token access token B2B. Ini masih dalam skema symmetric encryption. Kita send, sukses. Expirednya adalah 900 detik. Terus setelah itu kita ke API token signature service. Kita tambahkan access tokennya ke sini. Tambahkan. Ini endpoint ini adalah endpoint URL yang akan kita validasi nantinya. Kita send dulu request. Oke, sukses. Ini access tokennya kita masukkan. Sekarang kita berpindah ke ini ya, endpoint balance encrypted terlebih dahulu. Kemudian access tokennya kita masukkan ke bearer token. Paramnya adalah authorization, pakai ini bearer. Kita masukkan di sini. Kita copy dulu. Kemudian signature yang kita dapatkan dari API token signature service, ini kita copy ke sini, balance query X signature. Nah, sekarang kita uji coba apakah sukses. Inquiry balance sukses. Oke, misalnya saya ganti ini nih. Saya ganti ini ya, harusnya error. Karena ada salah satu yang nggak sesuai. Kan author signature, betul. Oke teman-teman, jadi demikian cara membuat verify, membuat metode untuk memverifikasi signature HIMAX SH512. Selamat mencoba.